teman-teman, perkenalkan nama saya Nicholas Wicaksono dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, 2, 5, 6, dan 7. Langsung saja pertanyaan nomor 1, menurut Anda mengapa komunikasi penting bagi keberhasilan Anda dan setiap organisasi bisnis? Yang pertama adalah berangkat dari pengertiannya, komunikasi adalah suatu proses atau kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi tentu sangat penting bagi keberhasilan setiap orang maupun setiap organisasi. Hal ini dikarenakan harus adanya penyampaian yang baik terkait visi dan misi mereka untuk mencapai keberhasilan. Maka dari itu disinilah komunikasi sangat penting agar visi dan misi berjalan dengan baik dan tersampaikan secara efektif. Nah, balik lagi ke pengertiannya tadi, mengapa komunikasi sangat penting sih bagi keberhasilan setiap orang maupun setiap organisasi, yaitu karena tadi tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu agar tujuannya itu tercapai. Jadi diperlukan komunikasi yang sangat efektif. Lalu yang nomor 2, bagaimana organisasi dan karyawan mendapatkan keuntungan dari kerja tim yang sukses? Ya, tentu dengan berbagai jenis komunikasi yang baik dan efektif serta kerjasama yang baik antara karyawan dan organisasi, maka visi dan misi yang dipaparkan yang dari awal itu akan tercapai. Baik organisasi maupun karyawan akan mendapatkan keuntungan berkat komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan yang di awal tadi. Lalu yang nomor 5 adalah pesan yang efektif harus memiliki beberapa karakteristik. Tolong sebutkan dan jelaskan karakteristik tersebut. Di sini karakteristik dalam penyampaian pesan ada 3. Yang pertama adalah pesan harus berorientasi kepada audiens yang membutuhkan informasi. Jadi kita menyampaikan pesan harus sesuai dengan target agar pesan yang ingin kita sampaikan sampai kepada pendengar yang tepat gitu. Jadi audiens yang kita butuhkan adalah sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Lalu yang kedua, mempertimbangkan batasan biaya waktu. Tentu ini adalah penyampaian pesan terkait dengan keefektivitasan dan keefisienan suatu penyampaian pesan. Lalu yang ketiga adalah pesan disusun untuk lebih dari satu tujuan agar para pendengar itu dapat menangkap satu informasi dan dia akan melihat dari berbagai sisi, artinya tidak monoton hanya satu sudut pandang saja. Lalu yang nomor 6 adalah gambar dan jelaskan model proses komunikasi. Sangat sederhana sebenarnya seperti ini jika terlihat. Jadi proses komunikasi itu yang pertama adalah sender. Lalu setelah sender itu sender mengirimkan pesan, lalu ada channel atau mediumnya itu bisa lewat media atau apapun itu, dan di sini di channel ini adalah merupakan sumber dari noise atau gangguan dan segala macam. Lalu ada receiver atau pendengar atau penerima pesan, lalu with what effect atau feedback yang diberikan oleh pendengar kepada pengirim pesan. Jadi seperti itu. Lalu yang nomor 7 adalah jelaskan tentang istilah dalam komunikasi lintas budaya. Sebenarnya komunikasi lintas budaya itu bahasa Inggrisnya adalah cross-cultural communication, yang berasal dari 3 kata. Cross yang itu artinya lintas, cultural artinya budaya, dan communication artinya adalah komunikasi. Nah, yang termasuk dalam komunikasi lintas budaya adalah komunikasi lintas etnik dalam budaya nasional yang sama. Juga komunikasi yang melibatkan proses-proses pengaruh sosial, pengaruh isu gender, dan persepsi dari sudut pandang perspektif budaya. Jadi apa sih komunikasi lintas budaya itu? Komunikasi lintas budaya didefinisikan sebagai analisis perbandingan dengan mengutamakan hubungan di dalam kegiatan kebudayaan. Hubungan antara komunikasi lintas budaya dengan komunikasi multikultural, yaitu terfokus pada hubungan antar bangsa tanpa membentuk kultur baru. Definisi ini menurut Pak Purwasito dalam bukunya. Dan komunikasi lintas budaya menilai atau mempelajari unsur-unsur budayanya itu. Sekian pengertian dari saya dan terima kasih.